Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Pak Amar di materi acara Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9. Melanjutkan pertemuan sebelumnya, kita pada kali ini akan membahas tentang pesantren sebagai pusat keilmuan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sejarah pesantren di Indonesia dan juga peranan dari pesantren sebagai sarana dakwah. Sebelum itu bisa kalian membaca tujuan pembelajaran pada bab yang ketiga ini. Asal-usul pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Istilah pesantren berasal dari kata pe, santri, dan akhiran an, yang di dalam bahasa Jawa, santri berarti murid. Sedangkan kata pondok berasal dari bahasa Arab funduk yang berarti penginapan. Istilah pesantren di beberapa wilayah di Indonesia berbeda-beda. Di Jawa disebut pondok pesantren, di Aceh disebut daya, di Minang disebut surau. Para ahli sejarah tidak bisa memastikan kapan dan di mana pesantren pertama kali didirikan. Ini disebabkan pada umumnya pesantren berdiri tanpa mencantumkan tahun berdirinya, sehingga memunculkan beberapa pendapat tentang asal-usul munculnya pesantren. Pendapat pertama, pondok pesantren berakar dari tradisi tarekat, yaitu bentuk kegiatan perkumpulan yang dipimpin oleh seorang kiai. Untuk keperluan perkumpulan tarekat ini, sang kiai menyediakan ruang-ruang khusus untuk tinggal para santri yang biasanya terletak di samping masjid. Para pengikut tarekat diberikan amalan-amalan dan ilmu-ilmu agama dari bermacam-macam kitab. Pendapat kedua, jika model pondok pesantren adalah meniru dari model pendidikan Kutab yang ada pada masa kejayaan kerajaan dinasti Umayyah. Pendapat yang ketiga, pesantren yang kita kenal sekarang ini pada mulanya merupakan pengambil alihan dari sistem pesantren yang diadakan oleh orang-orang Hindu di Nusantara. Kesimpulan ini berdasarkan fakta bahwa jauh sebelum datangnya Islam ke Indonesia, lembaga pesantren sudah ada di negeri ini yang bernama Mandala. Cikal bakal pesantren diawali di daerah sepanjang pantai utara Jawa, seperti Giri Kedaton yang bisa kamu lihat di gambar di samping. Bangunan berupa pesantren yang dulunya didirikan oleh Sunan Giri. Bangunan ini berada di atas perbukitan yang didirikan pada 1487. Pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang diduga model pondok pesantren di Ampel Denta ini serupa dengan pondok pesantren Sunan Giri di Gresik, di mana di dalam
masjid itulah kelembagaan pondok pesantren diadakan. Di dalam masjid itulah pengajaran Islam dilakukan. Melalui pesantren akhirnya Raden Rahmat atau Sunan Ampel berhasil menelurkan orang-orang yang ahli agama dan menguasai ajaran agama Islam. Sunan Bonang atau Maulana Maktum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel yang berdakwah di Bonang dan sekitarnya. Beliau juga membangun sebuah masjid yang dipergunakan untuk mensyiarkan agama Islam, dan santri mulai berdatangan untuk berguru kepada beliau. Sunan Bonang menjadi mubaligh dan imam di wilayah pesisir sebelah utara, mulai dari Lasem sampai Tuban. Di sanalah Sunan Bonang mendirikan pondok-pondok sebagai tempat penggemblengan para santri dan muridnya. Pendidikan pesantren sebagai sarana dakwah. Pendidikan pondok pesantren merupakan serangkaian proses belajar mengajar berasrama yang berlangsung selama 24 jam. Menurut Agus Sunyoto, usaha dakwah Islam yang dijalankan Wali Songo melalui pendidikan mengalami proses akulturasi dengan budaya dan agama sebelumnya. Pola dakwah tersebut adalah melalui pengembangan model dukuh yang semula merupakan lembaga pendidikan Hindu-Buddha, serta padepokan yang merupakan lembaga pendidikan Kapitayan, yaitu tempat bermukim para cantrik yang diformat sesuai ajaran Islam menjadi lembaga pondok pesantren. Komponen pokok pondok pesantren. Yang pertama, ada kiai. Kiai merupakan elemen yang paling penting dari sebuah pesantren. Para kiai mempunyai kelebihan dalam ilmu agama. Kiai dianggap sebagai manusia yang lebih dekat kepada Tuhan daripada orang awam kebanyakan. Dalam beberapa hal, mereka menunjukkan kekhusyukan mereka dalam bentuk-bentuk pakaian yang merupakan simbol kealiman, yaitu kopiah dan sorban. Kiai di lingkungan pondok dan sekitarnya mempunyai fungsi sebagai figur pemimpin, berwibawa, berkepribadian luhur, dan menjadi tempat mendapatkan solusi oleh masyarakat sekitar di dalam memecahkan masalah. Yang kedua, santri. Santri adalah orang yang menuntut ilmu kepada kiai dan tinggal di asrama. Menurut tradisi pesantren, terdapat dua kelompok santri, yaitu yang pertama, santri mukim, yaitu santri yang berasal dari daerah jauh dan menetap dalam kelompok pesantren. Santri mukim yang paling lama tinggal di pesantren biasanya memegang tanggung jawab untuk mengurusi kepentingan pesantren sehari-hari. Yang kedua, santri kalong, yaitu santri yang berasal dari desa-desa di sekeliling pesantren, yang biasanya tidak menetap di pesantren. Untuk mengikuti pelajarannya di pesantren, mereka bolak-balik atau melaju dari rumahnya sendiri. Pondok merupakan tempat tinggal bersama dan belajar santri di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai. Asrama atau pondok berada dalam lingkungan komplek pesantren, di mana kiai bertempat tinggal yang juga menyediakan sebuah masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.
Komplek pesantren biasanya dikelilingi oleh tembok agar para santri dapat diawasi keluar dan masuknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang keempat, masjid. Masjid merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari pesantren, karena masjid merupakan pusat pendidikan dalam tradisi pesantren. Di pesantren, pusat utama kegiatan santri adalah di masjid. Hampir sepertiga dari seluruh aktivitas santri dilakukan di masjid dibandingkan dengan kelas, asrama, dan ruang makan. Masjid adalah tempat paling sering dikunjungi santri dalam kegiatan kesehariannya. Masjid ibarat laboratorium tempat para santri mengembangkan bakat sekaligus sebagai ajang aktualisasi diri. Di masjid mereka pertama kali menjadi imam sholat, berlatih pidato, memimpin membaca Al-Quran, wirid, zikir, tahlil, sholawat, doa, dan lain sebagainya. Yang kelima, pengajaran kitab-kitab Islam klasik. Zaman sekarang kebanyakan pesantren telah memasukkan pengajaran pengetahuan umum sebagai suatu bagian penting dalam pendidikan pesantren. Namun pengajaran kitab-kitab klasik tetap diberikan sebagai upaya untuk meneruskan tujuan utama pesantren, mendidik calon-calon ulama. Yang diajarkan di pondok meliputi bidang ilmu seperti nahwu, shorof, fikih, usul fikih, hadis, tafsir, tauhid, tasawuf, dan etika. Cabang-cabang lain seperti tarikh atau sejarah dan balaghah. Metode pengajaran ciri khas pesantren dalam penyampaian materi ada dua model, yaitu yang pertama, metode sorogan. Ialah suatu model pembelajaran yang mirip mentoring system, di mana santri diajak memahami kandungan kitab kuning secara perlahan-lahan, detail, teliti mengikuti pikiran dan konsep-konsep yang termuat dalam kitab dari kata per kata. Yang kedua, metode bandongan adalah metode transfer keilmuan atau proses belajar mengajar, yaitu kiai membacakan penerjemah dan menerangkannya, sedangkan santri atau murid mendengarkan, menyimak, dan mencatat apa yang disampaikan kiai yang memberi pengajian tersebut. Pada awalnya, bentuk pengajaran di pesantren ialah halaqah, yakni lesehan, di mana kiai duduk bersila di tengah-tengah santri. Kiai membaca dan menyimak kitab yang dibaca di hadapan para santrinya. Untuk metode sorokan dan metode bandongan bisa kalian lihat di video contoh berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Musonif di sini itu menerangkan tentang di pamagat, dari di pamagat wal ikhtim bi jima wal ikhtilam wal unfa sarang bi isri sarang tahun. Jadi sinina karena umur sarang wal haidu sarang. Bahas masalah siwak kepada Mas Mustafa untuk dipersilahkan membaca takbir masalah siwakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wayah sulu lan hasil apa siwak
bikulli hasinin kelawan saben-saben perkara kang kasar walau binahwi hirfatin lan senajan iku tetep kelawan sepadane kain awi usnanin utawa kayu kering wal udu utawi kayu iku afdolu iku luwih utama min khairihi saking liyane ud wa aulahu utawi luwih utama-utamane ud iku zurihi iku kayu kang anduweni mambu at-tayyibi kang wangi. Baiklah anak-anak, demikianlah materi ajar pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di materi ajar berikutnya. Tetap belajar di rumah dan rajin-rajinlah untuk membaca sejarah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.